Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Kali ini kita akan mereview sebuah Jeep Wrangler. Sebenarnya basicnya dari Jeep JK, tapi ini ada perbedaan lumayan mencolok dari Jeep JK. Penasaran kan apa yang mau kita review? Ini dia bro. Nah ini dia bro, JK Wrangler Brute. Nah Brute ini diambil dari JK tipe tertinggi, itu Rubicon, cuma dia double cabin. Itu yang sekarang keluar di Gladiator itu, keluar di JL itu adalah Gladiator. Sebelum kita review apa saja aksesoris yang menempel di JK Brute ini, saya kasih tahu sedikit. JK Brute ini keluaran di tahun 2014 masuk ke Indonesia dan disupport mayoritas atau kebanyakan oleh brand Ivy. Jadi kebanyakan aksesoris yang menempel di JK Brute ini adalah dari brand Ivy. Pada saat kalian beli JK Brute ini udah paketan Ivy. Jadi udah banyak aksesoris Ivy yang menempel di JK Brute ini. Gitu. Termasuk seperti lift kit, bumper dan segala macamnya. Nah, sekarang saatnya kita review apa aja aksesoris di JK Brute ini. Satu lagi, saya jelasin sedikit. JK Brute ini habis pergantian disc brake. Nanti saya kasih tahu disc brake-nya sama shocknya. Shocknya pakai shock Sultan. Penasaran kan? Ya makanya kalian harus klik like dulu dong buat Planet Jeep. Support channel Planet Jeep biar makin update, makin memberikan informasi-informasi terkini seputar dunia Jeep di Indonesia khususnya. Gitu. Yuk kita mulai ya. Kita mulai pertama dari bumpernya ya. Seperti saya bilang tadi, aksesoris di JK Brute ini disupport langsung oleh Ivy. Ini bumpernya pakai Ivy yang premium. Premium ini yang ada bulbar atau biasa disebut gawangan. Nah, kalau yang nggak ada gawangan atau bulbarnya ini, itu yang tipe tubeless gitu. Terus dikombinasikan dengan winch-nya. Winch-nya ini juga include, sudah dapat juga nih. Jadi beli JK Brute udah dapat juga nih winch-nya. Bukan beli winch dapat JK Brute ya, terbalik. Beli JK Brute dapat nih winch-nya. Pakai winch Warren 9.5 CTI yang sling gitu. Terus lampunya pakai IPF. Lampunya pakai IPF. Ini ukurannya 9 inci. Di sini ditambahkan lagi IZ Flip. Ini tambahan kalau IZ Flip. Dudukan plat nomor mungkin kalian udah pada tahu yang open close pada saat winch mau dipakai, ini tinggal dibuka. Terus lighting LED di bagian headlampnya sudah menggunakan dari merek JW Speaker original. Untuk set marker dan turn signal itu masih standar, dan fog lamp juga masih standar bawaan mobilnya. Terus ini lagi ditambahkan ini wire mesh grill buat pelindung kisi-kisi di bagian grillnya. Kita lanjut di bagian ini fender. Fender ini sebenarnya seperti Rubicon, sama bahannya kulit jeruk, cuma sama yang punya mobil itu dicat body color seperti Sahara gitu, biar kelihatan beda kali ya. Warnanya ini warna dun ya, saya lupa kasih tahu tadi. Warnanya warna dun, ini sebutannya dun gitu. Ya kalian bisa nilai sendiri lah. Mungkin kuning arah ke kuning-kuning gading gitu warnanya. Tuh, kap mesin juga sudah dapat include. Ini adalah kap mesinnya Ivy. Tuh, kap mesinnya sama dengan snorkelnya juga pakai Ivy, sudah include pada saat pembelian JK Brute. Nah, ini Ivy semua nih. Tuh, di sini jelas tuh American Expedition Vehicle, AEV gitu. Mobil ini juga sudah di lift setinggi 3,5 inci menggunakan lift kitnya IP 3,5 inci yang tipe SC. Tapi yang seperti saya bilang tadi, shocknya sudah diganti menggunakan shock. Kasih tahu sekarang nggak ya? Nanti aja deh. Nanti ya, kita bahas ya shocknya biar kalian penasaran ya. Nonton pokoknya video ini sampai habis. Shock Sultan pokoknya, keren banget ini. Shocknya udah diganti pokoknya. Lift kitnya seperti saya bilang tadi, pakai 3,5 inci dari Ivy SC ya. Peleknya ini menggunakan pelek Ivy Pintler yang argent. Nah, argent ini yang warnanya abu-abu.
Terus bannya menggunakan BFG ukuran 35, 12,5, ring 17, Matren 35. Nah, rencana bannya ini mungkin karena sudah mulai tua, ini ban produksi 2014, seperti bawaan dari pembeliannya, mau di-upgrade, mau dinaikin ke ukuran 37, 12,5, ring 17. Yang kita ganti di Planet Jeep, ini disc brake-nya. Disc brake-nya saya kasih tahu sekarang nih. Disc brake-nya ini menggunakan disc brake DBA dengan ventilator. Jadi disc brake DBA ini kalian nanti bisa lihat ada ventilasi di bagian disc brake-nya yang bisa mengurangi panas pada saat pengereman. Itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat diperlukan pada saat mobil pengereman. Apalagi mobil Jeep ini banyak rata-rata menggunakan ban besar. Jadi sangat disarankan carilah disc brake yang ada ventilasinya. Jadi nggak cepat panas disc brake-nya gitu. Kita lanjut ke bagian belakang dulu ya. Yo. Sekarang kita sudah berada di bagian belakang JK Brut. Waduh, tinggi ya. Jadi kelihatan pendek disandarkan dengan JK Brut ini. Ini dulu deh, ini tambahan nih bro. Jadi pada saat pembelian JK Brut ini nggak dapat. Ini deck covernya ini nggak dapat. Tapi AEV kolaborasi dengan Trifecta. Nah, ini ada mereknya Trifecta. Dia kolaborasi dengan AEV membuat deck cover buat JK Brut. Khusus untuk JK Brut. Jadi udah pasti dijamin pas dan presisi. Nah, penutupnya ini. Saya coba bisa nggak? Saya coba buka ya. Tuh, ini bukanya gampang banget JK Brut nih. Di sini ada tekstur hitam. Nanti kita lihat deh di bagian interior. Sekalian saya review. Ada nggak perbedaannya dengan tipe Rubicon biasa? Tuh. Ini yang mahal bro. Brut double cabin. Oh iya, satu lagi sedikit informasi. JK Brut ini sebenarnya mengeluarkan juga mesin yang 6400 Hemi, tapi tidak dipasarkan sayangnya di Indonesia. Ada, saya dapat informasi ada di Indonesia, tapi itu tidak dipasarkan. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa, ya mungkin yang pemilik showroom atau entah itu siapa yang punya mobilnya. Yang masuk ke Indonesia ini JK Brut ini yang mesin 3600 itu yang diperjualbelikan atau dipasarkan. Termasuk ini yang mesin 3600-nya nih. Sebenarnya di USA itu ada yang mesinnya Hemi 6400. Widih, nggak kebayang ya. Keren banget ya. Gagah banget itu. Udah mobilnya panjang, gagah begini, mesinnya juga mendukung banget kalau pakai 6400. Kan saya yakin lah yang punya mobil beginian udah pasti nggak mikirin bensin, pokoknya mikirinnya pasti mobil gagah gitu. Kita lanjut ya. Ini ada beberapa emblem di bagian sini. Di sini yang tadi saya bilang ada Brut double double cabin. Nah, ini bagian tail light, bagian stop lamp juga masih sama seperti di JK biasa. Belum diganti LED juga, masih standar. Di sini ada emblem AEV. Nah, ini bumper belakang sama dengan bumper depannya dari AEV. Cuma bumper ini tidak bisa dipakaikan di tipe JK biasa. Kenapa? Karena bagian ini kan double cabin, jadi bagian sininya lebih panjang. Mungkin kalian udah pada tahu kalau suka ngikutin channel YouTube yang Planet Jeep, suka nonton, apalagi subscribe, yang pasti dijamin pahalanya nanti nambah. Nah, pasti tahu nih. Nah, bumper AEV cuma batas ini kalau di JK, kalau di Brut lebih panjang sampai ke sana. Gitu. Bumper belakang sih nggak bisa. Kalau bumper depan masih bisa pakai dari JK. Plat nomornya di sini. Di sini ada brake light, ada lampu remnya. Tuh. Nah, ini sama seperti di bumper AEV JK biasa. Ini buat nyimpen air di sini gitu. Sekarang saatnya kita bahas di bagian suspensinya ya. Bro, ini dia yang kita bicarakan, yang kita kasih tahu dari tadi. Shocknya ini pakai King Bypass 3 tube. Jadi kompresinya ada 2, ribbonnya 1. Ini udah kita tes, asli ini shock bener-bener nggak bohong. Harga tuh emang nggak pernah bohong, enak banget. Pada saat di jalan bumpy, polisi tidurnya nggak tinggi, kita hajar di kecepatan 80 kpj, itu blep, aduh, sama sekali itu nggak bikin mabok kalau di perjalanan jauh bro. Nih, untuk masalah harga, kalian bisa langsung kontak ke Planet Jeep ya, gampang itu. Nih shocknya, kalian bisa lihat nih. Ini King ya, saya ulangin sekali lagi karena aduh, ini shock Sultan nih beneran. Di Jeep ini udah termasuk kategori shock Sultan, shock Kingnya ini.
Tuh, 3 tube bypass. Nih saya buka sedikit di bagian sininya. Kelihatan ya? Tuh, ada reservoirnya lagi di dalamnya. Nah, di reservoir lagi. Sekarang saatnya saya kasih tahu di bagian suspensinya. Ini mobil nih sudah di lift kit 3,5 inci menggunakan paketan dari AEV yang SC. 3,5 inci dari AEV itu ada 2 tipe, SC dan RS. Ini yang dari buat Brut, yang buat Brut ini menggunakan yang SC. Bedanya apa? Kalau yang SC itu dapatnya shocknya itu Bilstein yang monotube atau single tabung. Kalau yang RS itu dapat yang double tube, itu yang udah 2 tabung, reservoir biasanya orang sebut. Itu. Nah, kelengkapan yang lain sih kurang lebih sih hampir sama. Yang tadi saya bilang disc brake tadi yang diganti, satu lagi kita geser dikit ya ke sini. Yang kita ganti di JK Brut ini dia, bro. Tuh. Shock steernya kita pakai merek Falcon yang adjustable. Ada 3 setelan di bagian ujung sini dan ini gampang banget ini setelnya ini. Ada 3, ada soft, medium dan firm. Firm itu yang ya bisa dibilang yang hard, yang kerasnya. Tuh. Nah, kalau kalian tahu Vogue ATS, ini setara dengan Vogue ATS. Jadi ini salah satu pilihan kalau kalian mau ganti shock steer, udah speknya spek off-road gitu, bisa pakai Falcon atau Vogue ATS. Nah gitu. Saya nggak bahas terlalu panjang lebar di bagian suspensi, karena nggak banyak juga yang di-upgrade di bagian suspensi ini. Saya jadi kasih tahu secara garis besarnya aja ya, lift kitnya berapa, terus saya fokus ke part yang digantinya aja. Yang tadi udah saya sebutin, shocknya diganti sama shock steernya diganti. Berikut dengan disc brake-nya diganti bagian depan. Yuk kita lanjut ke bagian interiornya ya. Assalamualaikum. Sekarang kita udah berada di interior atau di bagian kabinnya JK Brut. Saya naik ya. Belum ada pegangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang saya udah kasih tahu tadi, JK Brut ini keluaran di tahun 2014. Sama seperti di JK 2014 itu dia udah two tone color di bagian interior. Nih kalian bisa lihat interiornya mulai dari bagian sini, dashboard bawah sampai ke joknya itu warna coklat. Nah ini baru keluar di tahun 2014 dan ke atas up gitu ya. Yang membedakan dengan tipe JK biasa, yang pertama ini bagian plafon. Ini memang belum dipakaikan peredam. Nah, ini bagian plafonnya hitam. Kalau di JK biasa, ini warnanya putih. Di Brut hitam. Yang kedua ini di bagian speedometer. Nanti akan kalian lihat ini speedometernya. Di sini ada tulisan AEV-nya di bagian RPM-nya. Nanti ada AEV-nya di sini. Tuh. Yang ketiga, perbedaannya dengan tipe JK biasa. Joknya, bro. Joknya di sini ada emboss, ada bordiran AEV. Ini original ya, bro. Tuh di bagian headrestnya. Tuh. Ada AEV-nya. Sisanya yang lain semua sama dengan tipe JK yang biasa. Dan ini bisa saya bilang termasuk mobil rare karena ini mobil tahun 2014 kilometernya tahu berapa, bro? Baru 6.000 km, bro. Bayangin. 2014 berarti 1 tahun hanya 1.000 km. Sekarang 2020, ini 2014. Hanya 6.000 km. Kita lihat ke bagian belakang lagi ya. Ya, kita lihat. Kita masuk ke baris kedua. Ini saya bingung nih. Di bagian belakangnya ada pegangannya, ada grab handle-nya. Bagian depan nggak ada. Aduh. Nah, sekarang saya duduk. Nah, beginilah rasanya duduk di baris kedua JK Brut. Sama seperti di Rubicon. Duduk baris keduanya sama seperti ini. Ini tegak banget, bro. Tuh, kalian bisa lihat saya tinggi 170. Saya sekali-sekali jadi kayak reviewer mobil ya. Mungkin saya bahas bagian headroom, legroomnya. Nih saya kasih tahu nih di JK Brut. Nih posisi duduknya, dan ini nggak bisa reclining atau sliding. Apalagi sliding ya, reclining nggak bisa, apalagi sliding nih. Udah pasti mentok, dan di belakangnya nih kabin, soalnya belakangnya ini bak gitu ya. Jadi nggak ada setelan untuk reclining sliding. Nah posisinya udah begini. Kalau headrest sih, headrest tahu saya bisa. Kalau headrestnya bisa dinaikin. Nah ini 3 baris. Nah gini.
Untuk headroom lumayan sih ya. Tadi saya udah kasih tahu tinggi saya 170 cm. Di posisi duduk saya tadi di bagian depan. Ini bagian legroomnya masih ada sekitar berapa sih? 3 jari, mungkin 3 jari sih ada nih. Nah gini. Kalau menurut saya ya, penilaian saya ya kalau udah punya Brut sih ya jangan duduk di belakang lah. Jangan pakai supir, bro. Nah, harus nyetir sendiri. Itu pasti lebih dapat feel-nya, lebih dapat nyamannya, udah pasti berasa lebih apa ya namanya? Ya, lebih enak lah. Jangan duduk di belakang lah. Minimal duduk di passenger di sebelah supir. Jadi kalau misalnya udah punya mobil ini ya kalian harus nyetir lah. Jadi biar lebih dapat lebih enak gitu. Oke, bro. Nggak perlu kita bahas panjang lebar di bagian belakang karena emang nggak ada yang terlalu mencolok perbedaannya dengan tipe JK biasa. Yeah, I've been feeling so down. Yeah, can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Yeah, no friends of mine around. Yeah, now I'm thinking might have caught the jomblos. Oke bro, itu tadi review, termasuk review singkat. Kita bahas JK Brut ini karena memang tidak terlalu banyak perubahan, tidak terlalu banyak modifikasi di JK Brut ini. Sedangkan Planejip kan lebih spesifik ke modifikasi lah kita reviewnya. Bukan review mobil, biarpun ada tapi nggak terlalu banyak kita review situ. Saya kasih bocoran aja sedikit, ini mobil sebenarnya kedepannya nanti akan upgrade bagian ban. Tadi mungkin saya udah sempat ngomong kalau nggak salah tadi sudah sempat ngomong bannya mau dinaikin ke 37. Kalau kalian penasaran makanya kalian jangan lupa follow IG-nya Planejip. Nanti akan kita update di situ kalau mobil ini sudah dinaikin ukuran bannya ke 37 sama mau dipasangin push step gitu. Kalau kalian tadi lihat bagian samping dia belum ada push step, nanti akan dipasangin push step. Ownernya yang punya mobil ini masih memilih push step yang cocok buat mobil ini karena mobil Brut kan lebih panjang nih daripada mobil JK Rubicon atau JK biasa. Jadi ya harus pintar-pintar dia milih. Dia lagi proses pemilihan push step dulu. Oke bro, ya, cukup itu saja review soal JK Brut 2014 versinya Planejip. Kalian jangan lupa ya subscribe channel YouTube Planejip, support kita Planejip untuk membangun channel YouTube Planejip ini supaya bisa lebih lagi memberikan informasi-informasi terkini seputar dunia Jeep, khususnya Indonesia. Mungkin nanti suatu saat kita bisa sampai ke internasional memberikan informasi itu. Jangan lupa juga follow Instagramnya Planejip, planet.jeep. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Drum blows, yeah, I got the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Go blame the drum blows, yeah. It's just the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah.